Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya masih membahas seputar hukum ya. Ini sebenarnya masalah klasik, cuma saya melihat masih banyak orang yang bingung. Ada yang bertanya-tanya, apa sih hukumnya mencium mushaf ya. Banyak fatwa ceramah di YouTube dan di mana-mana membuat orang bingung. Maka saya akan bahas langsung di kitabnya, itu pendapat siapa, biar kita lebih mengerti ya. Baik, secara global hukum mencium mushaf itu ada 3 ya. Mencium mushaf itu ada 3 pendapat ya. Pertama, hukumnya adalah jawaz atau boleh. Yang kedua, hukumnya istihbab atau bahasa yang lebih mudah sunnah. Yang ketiga yang mengatakan bid'ah. 3 pendapat ini insyaallah saya akan menjelaskan langsung dari sumber kitabnya. Baik, langsung kita buka di Maktabah Syamilah. Nah ya, saya mengambil dari yang pertama kitab, kita buka di sini ya biar lebih jelas. Ini kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya. Kitab Mawsu'ah ini teman-teman kitab perbandingan mazhab ya. Semua 4 mazhab ada ya. 4 mazhabnya ada ya. Kalau teman-teman ingin cari kitab 4 mazhab yang komplit, insyaallah di sini komplit. Ini terbitan dari Kuwait ya, Kementerian Wakaf Kuwait. Berapa jilid? 45 jilid, masya Allah, tebal ya. Insyaallah ini kita puas baca di sini. Oke, baik. Langsung ini sudah saya cari tadi ya. Hukum takbirul mushaf, hukum mencium mushaf ya. Zakarul Hanafiyatu ya, ulama dalam mazhab Hanafi menyebutkan wa huwal masyhur indal Hanabilah. Pendapat ini, pendapat yang disebutkan oleh ulama Hanafi ya, itu adalah juga masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab Hambali. Apa pendapatnya? Jawazu taqbilul mushafi takriman lahu. Boleh ya, boleh mencium mushaf karena memuliakan mushaf ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian dilanjutkan wa huwal madhhabu indal Hanabilah ya. Ini pendapat kebolehan ini adalah pendapat al-madhhab di dalam mazhab Hambali ya, menurut kalangan ulama Hambali. Perlu kita pahami al-madhhab ini apa sih ya. Al-madhhab ini kalau ada di redaksi al-madhhab di kitab-kitab fikih, maka al-madhhab itu menunjukkan di situ ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tersebut. Kalau ini Hanabilah berarti kalangan ulama mazhab Hambali perselisihan pendapat. Nah, di antara perselisihan itu ada pendapat yang kuat, ada dan pendapat yang lemah. Maka pendapat yang kuat adalah namanya al-madhhab ya. Oke ya. Nih, ini pendapat pertama adalah boleh menurut Hanabilah dan Hanafiyah. Kemudian yang kedua, waruya an Ahmad istihbabu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad kesunahan mencium mushaf. Ini riwayat yang pendapat berikutnya dari Imam Ahmad ya. Tapi yang al-mazhab adalah jawaz. Nah, ada riwayat dari Imam Ahmad itu sunnah. Kenapa alasannya? Ini kita baca hadisnya. Oke. 5 ru'ya'an Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu annahu kana ya'khudhul mushafa kulla ghadatin wa yuqabbiluhu. Beliau itu setiap pagi mengambil mushaf kemudian menciumnya. Perbuatan sahabat Umar. Kemudian apalagi katanya,
Wa yaqulu ahdu rabbi wa mansyuru rabbi azza wa jalla. Ini kitab ini adalah perjanjian Tuhanku dan surat dari Tuhanku azza wa jalla. Nah, wa kana Utsman radhiyallahu anhu yuqabbilul mushafa, ya. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau biasa mencium mushaf wa yamsahuhu ala wajhihi, dan mengusapkan di wajahnya mushaf itu. Ini ya. Ini masih dalil pendapat yang mengatakan sunnah. Kemudian juga waqala an-Nawawi fi Tibyan. Imam Nawawi mengatakan, berpendapat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu lengkapnya ya. Kata beliau, rawaina fi Musnad ad-Darimi bisnadin sahihin an Abi Mulaikah an ibni Abi Mulaikah. Kami meriwayatkan dari dalam Musnad ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Mulaikah anna Ikrimata, ya. Bahwasanya Ikrimah ini maksudnya Ibnu Abi Jahlin, ya. Saya itu dulu. Nextnya. Nah, ini Ikrimah bin Abi Jahal kana yadha'ul mushafa ala wajhi. Beliau biasa meletakkan mushaf di wajahnya. Wa yaqulu kitabu rabbi, kitabu rabbi. Dia mengatakan ini kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Nah, itu ya. Itu dalil dari orang-orang yang mengatakan sunnah. Kemudian di sini lanjutkan wa naqala sahibud durri 'anil qunyah wa qila inna taqbilil mushafi bid'ah, ya. Dinukil dari sahibud dur dari qunyah, wa qila, ya. Satu lagi waqila, kalau ada lafaz qila menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Ini bahasa-bahasa dalam fikih. Sepertinya juga sama dalam hadis. Katanya inna taqbilal mushafi bid'atun, mencium mushaf itu bid'ah, ya. Itu ya. Ini bid'ah. Oke. 3 pendapat sudah dipaparkan di situ. Saya akan buka pendapat lain dalam kitab Al-Itqan. Kita lihat ini kitabnya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Kitab yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kita sering dengar nih, ya. Kata beliau apa? Yustahabbu taqbilul mushafi. Sunnah, ya, mencium mushaf. Kenapa alasannya? Di anna Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu, ya. Alasannya sama tadi dalam mausu'ah tadi. Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat, beliau mengerjakannya biasa tuh, ya. Kemudian alasan berikutnya ditambah di sini, wabil qiyasi ala taqbilul hajaril aswad, dikiaskan dengan mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad aja sunnah, apalagi mencium mushaf, gitu ya, lebih mulia. Dzakarahu ba'duhum, ini disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, kemudian alasan yang berikutnya, wali annahu hadiyatu minallah, karena Quran itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Fasyara'a taqbilahu kama yustahabbu taqbilul waladis shaghir. Maka dia mensyariatkan menciumnya, ya, sebagaimana disunahkan mencium anak yang kecil, gitu ya. Ini pendapat dari Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan. Kemudian beliau meneruskan wa an Ahmad thalathu riwayatin, dari Imam Ahmad ada 3 riwayat. Pertama al-jawaz, boleh, sama tadi, wal istihbab sunnah, wa tawaquf, ya. Jadi beliau tawakuf. Ada 3 ini. Ada boleh, istihbab, dan tawakuf. 3. Oke, lanjut ya. Lanjutnya yang terakhir kita lihat pendapat dari Mufti Saudi, ya. Ini kumpulan fatwa Ibnu Baz, ya, bin Baz. Majmu'ul Fatawa Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya. Ini kita fatwa beliau, kita lihat, kita simak. Hukmu taqbilil mushaf, hukum mencium mushaf. Soalun, pertanyaan, ma hukmu taqbilil mushafi inda suqutihi min makanin murtafi'.
apa hukum mencium mushaf ketika jatuh dari tempat yang tinggi? Ya, jawab ya, la na'lamu dalilan ala syar'iyyati taqbilihi. Kami nggak tahu dalil atas disyariatkannya mencium mushaf, nggak ada dalil, kata beliau. Ya, tapi walakin ada istidrak, law qabbalahul insanu fala ba'sa. Kalau ada orang mencium mushaf itu la ba'sa, nggak apa-apa. Ya. Li'annahu yurwa an Ikrimah bin Abi Jahlin as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu annahu kana yuqabbil mushaf. Nah, ini sama tadi alasan yang di kitab-kitab sebelumnya, ya. Beliau berdalil karena sahabat Ikrimah bin Abi Jahal juga biasa menciumnya, maka katanya boleh. Ya, boleh, kata beliau. Nah, kemudian wabikulli, di sini perkataannya masih hadza kalam Rabi, ya, ini perkataan Ikrimah. Wabikulli halin at-taqbilu la haraj fi. Ini dalam setiap keadaan mencium itu enggak apa-apa, enggak dosa, ya. Walakin laisa bimasyru', katanya enggak disyariatkan, tapi boleh. Jadi pendapat beliau ini boleh. Beliau berpendapat hukum takbil itu boleh, ya. Oke teman-teman, ini 3 pendapat sudah saya paparkan, ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan boleh, yaitu kalangan Hanabilah, sebagian dari mazhab Hanabilah, kemudian Hanafiyah, ya. Kemudian Mufti Saudi Syekh bin Baz juga menyebutkan boleh. Ada yang mengatakan istihbab, sunnah, tadi dari riwayat dari Imam Ahmad dengan dalil-dalil yang sebagainya, dan juga Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti juga berpendapat sunnah. Kemudian ada yang ketiga mengatakan bid'ah. Imam Ahmad bahkan tawakuf. Bid'ah, saya pernah dengar alasannya, ya di sini asalnya Nabi nggak pernah cium Quran, katanya, ya. Kemudian ada yang menjawab, ya iyalah, ya, di zaman Nabi memang nggak ada Quran, ya. Quran itu baru dibukukan di zaman Khalifah Utsman, ya. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dan pengumpulannya di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Maka ya memang tidak ada riwayatnya Nabi mencium mushaf, ya. Yang ada adalah siapa tadi? Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, ya. Maka teman-teman, ini 3 pendapat, ya. 3 pendapat sudah saya paparkan dari 3 kitab. Teman-teman udah tahu semua, ya, dalilnya dari mana, pengambilan kitab apa, pendapat siapa. Silakan pilih pendapat yang serk di hatinya, ya. Kalau ada komentar, pendapat, ya, diskusi, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.